Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Kita akan lanjut baca aja karena apa namanya bahasan malam ini cukup penting ya tentang pendidikan nasional. Nah, ini ditulis sebagai latar belakang ya. Ini ditulis tahun 1938, ada di brosurnya Wasita ya. Wasita apa sih? Garis tadi? Ya betul, Wasita. Brosur dari Wasita tahun 1938. Jadi cukup panjang, tapi di halaman-halaman pertamanya aja tuh aku sudah bisa apa ya menemukan banyak sekali hal yang menggelitik lah gitu ya. Kayak pendidikan nasional ini dari halaman 49 ya teman-teman. Ya. Eh, Ini kamu ketik kan? itu di apa sih? Aku copy ke Google, enggak di itu. Di copy. Aku kayak lebih nyoba aja sih, lebih nyaman nggak kira-kira kalau kayak gini bacanya. Kalau di buku kan kecil banget ya. Pendidikan nasional, hak kita, tapi juga kewajiban kita. Asas penerimaan. Kita hidup di zaman peralihan. Kita selalu melihat perubahan-perubahan. Di satu sisi hilangnya satu kebiasaan yang turun-temurun menimbulkan rasa sedih. Di lain pihak, adanya pembaruan memberikan kegembiraan kepada kita. Pada suatu ketika, kita bersikap keras terhadap salah satu perubahan adat. Pada lain, ketika lagi kita sendiri pula yang mencoba membebaskan diri dari adat istiadat lama dan yang menghambat. Maka cepat atau lambat kita alami bahwa menentang kemutlakan itu tidak mungkin dan semua itu akan tiba juga saatnya. Dengan sendirinya kita akan terpaksa untuk menerima sesuatu yang tidak terelakkan, sekalipun kita tahu bahwa perbuatan itu sebetulnya bukan suatu pilihan merdeka, tapi semata-mata karena mutlak. Ini kayaknya Ki Hajar bicara tentang perubahan ya. Untungnya selalu dapat kita saksikan bahwa pada saat pendesakan yang lama oleh yang baru itu, perasaan sedih dan gembira yang tiap kali menguasai diri kita tidak langgeng, tapi kedua-duanya, yaitu silih berganti. Dan berlainan dengan kalau pada akhirnya kita menyadari bahwa di luar keinginan dan lepas daripada kehendak kita, malah sekalipun seluruh hakikat kita yang subjektif hanyalah kemutlakan itulah yang menyusun dan mengatur hidup kita seluruhnya. Tanpa suatu perkecualian, maka tiap ketidakpuasan dengan menggerutu akan jauh dari kita. Dengan ini kita sudah maju begitu jauh, hingga akan jelas dan terang bagi kita bahwa tiap peristiwa itu baik juga bagi kita. Sebab satu pengatur hidup tanpa ada yang kedua memegang seluruh pimpinan untuk selamanya dalam tangannya. Tidak untuk kepentingan diri, tapi karena cinta kasih terhadap kita, makhluknya, dan untuk ketertiban seluruh hidup. Ini dalam banget ya, ini teh tentang penerimaan gitu. Ya oke, kita kan kayak kita sering bilang ya, sebelum kamu apa namanya mengobati atau memperbaiki diri sendiri, pertama-tama harus menerima dulu diri. Inilah dengan singkat pikiran kesediaan menerima yang menjiwai dan mengilhami kita semua. Pekerja-pekerja untuk cita-cita taman siswa dan yang mendorong kita untuk mencita-citakan yang sempurna tanpa berhenti. Ini sama ya, seperti Miss Mason, pasti kita harus mencita-citakan yang sempurna. Walaupun kita belum tentu sampai kepada kesempurnaan itu, tapi setidaknya itulah cita-cita kita. Dengan demikian, sekaligus diterangkan makna yang dalam daripada semboyan kita. Suci tata ngesti tunggal, yang arti harfiahnya kesucian batin, ketertiban lahir, menuju kepada kesempurnaan. Menurut kebiasaan Jawa, ini juga untuk menunjukkan tahun, yaitu menunjukkan tahun Jawa 1854 yang sama dengan tahun 1922, yakni pendirian Taman Siswa. Semboyan inilah yang sementara itu dapat menghilangkan keraguan-raguan dan kebimbangan yang biasanya menjadi ciri zaman peralihan. Oke, jadi ini dulu nih tujuan kita gitu ya, kayaknya Ki Hajar Dewantara pengen kita menyatukan tujuan.
gitu. Menyatukan visi gitu ya. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor tidak wajar. Kalau mengalami zaman peralihan itu sudah sulit, lebih sulit lagi ialah kalau dalam proses pembaruan itu terdapat faktor-faktor lain yang tidak wajar. Hal ini makin merugikan orientasi yang normal. Berapa kali sudah kita terkicuh oleh kebutuhan-kebutuhan yang kita bayangkan, yang kita pandang memang sudah wajar, tapi yang kemudian terbukti adalah cabang-cabang daripada bentuk-bentuk peradaban asing. Ini aku bisa banget ya merelasikan ini dengan kondisi saat ini dalam banyak hal ya. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing. Maka terlambatlah kita mengetahuinya bahwa kebutuhan-kebutuhan itu tidak atau sulit untuk dipenuhi dengan alat-alat sendiri. Kita ingat lagi yang dimaksud dengan kemerdekaan oleh Ki Hajar Dewantara adalah termasuk mengusahakan segala sesuatunya atas upaya atau tenaga sendiri, ya. Teranglah, itu tidak memuaskan kita, dan yang lebih lagi ialah lambat laun kita terjauhkan dari rakyat dan lingkungan sendiri. Terasingnya dari lingkungan ini sebetulnya masih akan dapat dipikul juga kalau seandainya di saat kita keluar dari kebudayaan sendiri ini tidak sering-sering memasuki lain kebudayaan. Demikianlah yang harus kita tunaikan. Tapi untuk itu kita tidak mendapat gantinya. Yang dapat dikatakan sama nilainya dengan yang pertama. Kita kehilangan dunia kita, tapi masuklah dunia lain. Apakah di sini dia bicara tentang globalisasi ya? Di sini perubahan ya, tapi aku teringatnya globalisasi dan apa namanya? Ya kapitalisme ya. Salah sendiri, pilihan yang sulit. Siapa yang salah? Jawab kita, ialah kita sendiri, walaupun kesalahan ini nomor 2. Kita harus memilih dan kita telah memilih. Pilihan itu salah, pilihan itu mahal. Sebab dalam kita memperoleh yang baru itu, kita senantiasa melepaskan sesuatu dari kebudayaan kita. Yang bagi hidup kita sering mempunyai nilai tinggi yang hakiki. Kita tadinya memang tidak tahu. Dan baru sekaranglah kita tahu. Setelah kita dalam usaha kita yang sadar untuk pembangunan kembali, senantiasa mengetahui dengan sedih bahwa banyak hal-hal yang baik dan indah sudah hilang. Justru hal-hal yang perlu untuk kelarasan dalam daripada gedong kita, atau setidak-tidaknya mempunyai nilai tinggi sekali. Memang terang, banyak material baru yang masuk, yang sendirinya sering mempunyai nilai yang tidak dapat diremehkan. Tapi sering pula sedikit sangkut pautnya dengan gaya kita, ataupun begitu jauh jaraknya. Hingga dalam mempergunakannya sering lebih sesuai sebagai rias saja daripada bahan pembangun. Bahwa dalam memilih itu kita membuat begitu banyak kesalahan, dapat dipahami benar. Pertama ialah karena pilihannya hanya sedikit, sedangkan yang harus dipilih banyak. Perasaan kurang, peniruan. Masih ada satu keadaan lagi, bahwa kita sudah menganggap baik sesuatu yang membuat kita mirip dengan orang Belanda. Hal mana disebabkan oleh perasaan-perasaan kurang dalam diri kita, sebagai akibat daripada nisbah-nisbah ketatanegaraan khusus dan lain-lain nisbah. Kita merasa ada semu kebahagiaan dan kepuasan sedikit dalam diri kita. Kalau kita berkesempatan untuk bergaul dengan orang Eropa, berbicara Belanda, sekalipun dengan bangsa sendiri, atau berpakaian secara barat, mengatur rumah kita secara barat, malah kita masih lebih lanjut dalam kecondongan meniru kita. Suatu pesta keluarga akan terpandang kurang atau tidak sopan kalau tanpa makanan barat, tanpa jazz band, tanpa minuman keras dari Skidam sendiri. Hal-hal yang perlu untuk kesenangan modern dan kebebasan secara Eropa. Meniru-niru kebaratan ini kita lakukan juga dalam hidup intimata di lingkungan rumah. Sedapat mungkin apa yang dalam pandangan orang barat tidak baik atau tidak indah, kita buang. Anak laki-laki kita namakan Johnny.
kalau namanya Sujono, atau Marice kalau sebagai anak perempuan dia mempunyai nama Sumaria. Dengan begitu, kita berdiri sejajar dengan Belanda. Padahal semuanya ini hanyalah kita dapati sedikit hal-hal yang menurut norma kebudayaan. Ada nilai rohaniahnya yang hakiki, di luar lapisan intelek yang kecil dan dangkal, yang berlaku di mana-mana sebagai barat atau cara Eropa atau modern. Ialah segala sesuatu yang dalam hakikatnya tidak lain daripada keadaan lahirnya saja, ataupun hanya gejala luar daripada pergaulan hidup modern, yang sekalipun bagi orang Barat sering-sering merupakan bentuk-bentuk lahirnya masyarakat. Jadi kita coba meniru-niru ya, karena kita bisa dibilang tidak percaya diri gitu ya. Pada hemat saya, sekalipun meniru-niru itu bisa baik, Belanda yang dapat berdiri di atas chauvinisme sulit untuk menahan tertawanya kalau ia melihat kita dengan susah payah dan sungguh-sungguh hendak mau mirip kepada orang Eropa. Aduh, sedih banget ya. Seperti Rabindranath Tagore, kita bisa mengeluh. Hidup kita adalah kutipan dari hidup orang orang-orang Barat. Suara kita adalah kumandang Eropa. Kita ini yang seharusnya seorang intelek tidak boleh lebih daripada sebuah tas penuh keterangan-keterangan. Dalam jiwa kita ada kekosongan, hingga kita tidak sanggup untuk meresapkan apa-apa yang indah dan bernilai. Oke, that was deep. Sampai situ dulu teman-teman. Jadi Ki Hajar ingin bicara tentang jati diri ya. Ya inilah kita gitu loh. Terimalah diri kita ya. Kalau untuk memperbaiki, terimalah dulu diri kita apa adanya. Gitu. Kayaknya sih seperti itu ya teman-teman. Oke, ada yang mau merelasikan atau aduh gitu ya, kena banget nih di bagian ini, silakan. Oh, Kak Mary nih, dari kemarin nih aku pengen dengar suaranya deh. Silakan Kak Mary. Belum ready ya? Ya udah, silakan Galis, ada yang mau ditambahkan? Nggak nambahin karena udah banyak. Hah? Enggak. Nggak nambahin karena udah banyak. Selamat semuanya. Selamat berjumpa lagi. Mohon maaf kalau agak berisik ya. Suaraku terdengar. Iya, terdengar. Oh iya. Nanti nggak nambahin Ken. Jadi justru Background. sekarang jelas ya. Aku ngerasa bab ini sebenarnya berat mikirinnya. Cuma tadi setelah aku jadi ini lagi, jadi bisa mendalaminya. Kayak aku jadi sadar gitu kalau oh iya ya di itu kan ada politik etis ya. Hilangnya kebiasaan turun-temurun itu bisa saja bikin sedih gitu kan. Kehidupan budaya masyarakat tuh melotok banget ya. Budayanya kalau aku kaitin dari Galis suaranya hilang-hilang gak sih? oh iya, Apa aku kalau doang? ini jelas nggak? Oh, Ini udah jelas? iya lebih jelas ini. Oh, Ya, headset. oh iya, iya, Oke. monggo. Iya, aku tuh ngerasa di zaman politik etis dulu ya dari ini kan Perang Dunia Kedua ya, masa-masa Perang Dunia Kedua. Gitu. Ken bacain aku keinget ini loh, Bumi Manusia, novelnya Bumi Manusia yang Minke ya. Tapi Oh, jangan nonton filmnya ya, nanti puyeng. Aku iya. baca baca ketika Ken bacain ini semua tadi aku langsung kebayangnya aku kayak lagi di zamannya novel Bumi Manusia gitu gimana Iya, kan? Yang bagian mana? kalau Minke Semuanya ya gitu dari kan. awal ya. Oh, ya Aku lupa, itu tuh zaman dulu banget aku baca Bumi Manusia. iya kayak kan di situ kayak ada kayak si nyai yang ini sama Minke itu kan Nih namanya untuk Soroh. Wontosoro dia kan kayak memegang budaya banget ya walaupun punya pasangannya orang Belanda gitu. Hmm.
budayanya gitu. Sementara mana Minka itu harus bergaul di lingkungannya orang Belanda, di bumi, terus warna kulitnya beda, dia sering dihina pakai bajunya ke Belanda-Belandaan gitu kan, yang dia berbaur ke masyarakat, dia juga kena bully gitu karena ih ngapain tampilanmu ke barat-baratan, ke Belanda-Belandaan. Tapi kalau dia gabung sama orang Belanda, tadi kan yang di halaman, nah tadi halaman 52, yang soal apa? eh ini kalau nama aslinya Sujono gitu kan. Iya. Ya sebenarnya Dulu kayak meniru-niru gitu ya. itu bisa jadi baik. Saat itu kan justru mengkhawatirkan, takutnya kita karena meniru gaya dia, kita malah ditertawakan gitu oleh orang Belanda. Tadi yang disebutin ya. Sayang banget loh sama novel Bumi Manusia gitu. Padahal Oh sih kalau iya, aku oh iya. senang loh. Kayak aku berasa dipeluk gitu sama Ki Hajar. Dia bilang kan ya. Terus dia penerimaan itu dia kasih kita semboyan yang menenangkan gitu. Heeh. Filosofi Jawa ya kan sama kayak yang sebelumnya. Ki Hajar Dewantara itu filsuf Jawa kayaknya ya. Kayaknya Rosso banget. Heeh. Jadi ini kayak Bahas. dia kayak ngasih panduan gitu. Hey, ini kita punya adat budaya loh untuk menenangkan diri kita, pegangan kita kambing kan antara budaya lokal, adat dengan budaya asing yang masuk. Asing enggak. Cuma dia takut yang ditulis faktor-faktor tidak wajar di masa sekali kalau ada risiko eh, saat itu mulai mendapatkan pendidikan dan bergaul dengan si pribumi ini akan terjauhkan dari rakyat dan lingkungannya. Bahkan dia bisa terasing juga dari masyarakat lokal kan. Jadi gitu. Makanya ada kata-kata kita kehilangan dunia. Nah, aku kebayang si Minka sih waktu bacaan yang terus salah sendiri gitu. Jadi ada kata-kata yang nampol banget di aku yang bilang baik dan indah bisa hilang gitu. Dan risiko Yang kita mana? Yang kehilangan mana? esensi kehidupan berbudaya. Yang mana? Oh, hal-hal baik dan indah telah hilang. Kok baik dan indah dalam budaya itu bisa hilang? Kayaknya sebelum ada globalisasi di era 2000, ternyata di zaman-zaman peralihan ini di etis ada feeling yang sama pribumi atau maksudnya orang Indonesia ya. Terus aku juga ngelihat nyindir-nyindir gitu kan Ki Hajarnya bilang dia menyindir adanya Barat Belanda tapi risiko kehilangan jati perasaan kurang ya, makanya mungkin Ki Hajar tuh bikin trikonnya itu mungkin akan jadi senjata di situasi di dunia Yang mana? peralihan seperti ini. Trikon Betul. Yang apa deh? nggak ada sih di, Nggak ada ya? tapi di buku ini nanti Ki Hajar tuh akan fokus ke falsafah trikon itu. Menurut aku trikon itu bisa digunakan untuk situasi-situasi yang seperti ini. Adalah pengen share di ini tak sah ya. Di chat ya. Nanti aku share di Oke. Jadi tadi trik. sedikit sih Galis aku nambahin juga ya. Jadi yang apa namanya di sini ya. Lambat laun kita terjauhkan dari rakyat dan lingkungan sendiri. Jadi terasing ya. Kebutuhan-kebutuhan itu mana ya tadi ya? Kita terkicu dari sini ya. Kita terkicu oleh kebutuhan-kebutuhan yang terbukti kemudian itu adalah cabang daripada bentuk peradaban asing. Dan ternyata kebutuhan-kebutuhan itu tidak atau sulit untuk dipenuhi dengan alat-alat sendiri. Nah, aku ketika ini aku tuh langsung pikiranku terbayang
tentang real food and processed food. Ini mudah-mudahan teman-teman nggak ini ya, nggak salah apa namanya tangkep gitu ya. Jadi ada satu pernah nonton apa Watchdog Image yang pokoknya ekspedisi Katulistiwa nah ke Baduy. Nah, aku kan orang Banten ya. Di situ cerita juga dan di Dwi Laksono tentang kehidupan orang Baduy. Yang mereka itu hidupnya itu ya makannya durian, manggis gitu ya, rambutan. Itu apa namanya dengan mereka tuh tidak terlalu perlu lah gitu dengan yang namanya duit. Karena di sekeliling mereka itu adalah supermarket alam gitu. Dan apakah itu cukup gitu buat mereka? Cukup, cukup banget gitu. Sama juga kayak aku di apa Pandeglang gitu ya. Sering dianggap bahwa petani itu orang miskin, apa segala macam gitu ya. Sebenarnya dimiskinkan sih lebih tepatnya karena Pandeglang itu Banten ya juga mungkin Indonesia ya secara keseluruhan itu kita sangat kaya. Kita hampir-hampir tidak perlu uang gitu. Jadi kalau ibu aku tuh di sana, ibu aku kan di sana bapak ibu aku ya, dia tuh aduh hampir-hampir nggak perlu duit gitu hidupnya tuh kayak beras mah udah pasti lah ya, lumbung padi Banten di sana tuh. Terus pisang gitu, bahkan bisa berbagi ya panen panen pisang tuh udah pasti berbagi tetangga kanan kiri. Terus ikan tinggal nyerok gitu ya, segala tutut itu tuh kayak semuanya tuh ada gitu, supermarket alam gitu. Nah, ini kemudian adanya globalisasi ya, apa namanya, ya dengan ultra processed food ya, yang sekarang itu kan banyak banget ya, nugget gitu ya, segala macam sosis, apa namanya, anak saya emang nggak mau makan kalau nggak ada nugget, kalau nggak ada sosis gitu ya. Jajanan-jajanan, snack, kemasan-kemasan itulah yang kemudian semakin menjauhkan kita dari alam kita gitu. Itu aku relate ke situ sih teman-teman. Makanan bertepung betul deh. Padahal dulu makanan tepung itu apa sih? Gandum ya, tepung terigu itu gandum dan kita tidak bukan produksi gandum gitu. Gandum itu yang apa sebagian besar kan impor gitu. Dari mana? Dari Amerika. Yang kalau mungkin kamu tonton ya, bagaimana gandum itu diproduksi, wah luar biasa itu kimianya gitu kan. Pakai helikopter gitu loh. Jadi apa herbis apa pestisida dan segala pupuk itu udah bukan pakai inian lagi, pakai helikopter gitu. Iya, bertepung minyak gitu kan. Oke, silakan Galis atau teman-teman lain ada yang mau menambahkan nggak? Monggo Mbak Ayu, silakan. Halo Kak Ken. Iya, Dulu silakan. aku sempat ikut diskusi sama Kak Ken waktu home education yang pertama sebelum sekarang ikut sama Kak Tika. Jadi mau menyapa dulu sebelumnya. Iya. Iya, jadi aku punya pendapat yang penafsiran yang agak berbeda dengan Kak Ken dan Kak Galis mengenai faktor-faktor yang dibahas hari ini. Sebelumnya terima kasih loh Kak Ken sudah mengadakan diskusi ini. Aku mau perkenalkan diri dulu kan aku itu latar belakangnya seorang guru. Jadi ada diskusi ini aku rasa membantu banget gitu. Karena aku sendiri jujur sebagai guru tidak pernah membaca langsung filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Makanya ketika Kak Ken adakan ini wah aku senang sekali gitu. Oke. Tes? Pas suaranya terdengar. Iya, itu kedengar. Ayo, lanjut, Maaf. lanjut. Ya, Takut menginterupsi. iya, ini kalau tadi Kak kan menafsirkan paragraf yang awal ini kan kalau mengalami zaman peralihan itu sulit, lebih sulit lagi kalau dalam proses pembaharuan itu terdapat faktor-faktor lain yang tidak wajar dan seterusnya itu Kak kan teringat globalisasi ya. Tapi kalau aku sih eh, jauh sebelum globalisasi kan sudah terjadi di Indonesia itu ya imperialisme dan kolonialisme. Hal-hal yang dibacakan tadi di dalam bab ini itu ya dampak-dampak dari imperialisme dan kolonialisme itu. Kalau aku sih ya yang kepikiran di otak aku gini kan Belanda itu datang ke Indonesia awalnya setahu aku sampai terjadi
kolonialisme itu kan bukan dengan cara yang kasar awalnya ya. Itu kan lewat perdagangan rempah-rempah. Jadi lewat cara-cara diplomatis gitu. Nah, yang aku tangkap di sini zaman perubahan ini, zaman peralihan itu kan ketika era kolonialisme ya, setangkap aku ya Belanda juga banyak bujukan-bujukan manis untuk membangun Indonesia pada saat itu, termasuk mungkin dalam sektor pendidikan. Nah, makanya hal-hal yang berbau Barat dan berbau Belanda itu kita sebagai yang terjajah merasanya itu selalu paling bagus, lebih bagus dan lebih baik gitu daripada yang kita miliki. Itu dampak dari negara yang terkena kolonialisme dan imperialisme semua kayak gitu. Pasti merasa kalau negaranya tidak lebih baik daripada negara yang menjajahnya. Apalagi kita lama sekali kan mengalami masa itu gitu dengan Belanda, masa imperialisme dan kolonialisme ini. Sebentar sayang ya. Sebentar. Terus aku tertarik banget sama yang tadi Kak Galis sampaikan. Ketika membaca ini aku juga benar teringat dengan tokoh Mingke di Bumi Manusia. Itu kalau nggak salah aku ingat ada kalimat yang mengatakan kalau ya Mingke itu ada situasi di mana Mingke itu dia terlalu barat untuk menjadi warga pribumi, tapi juga terlalu pribumi untuk menjadi cendekiawan gitu atau untuk menjadi seorang barat gitu. Itu konflik batin yang cukup panjang di buku Bumi Manusia sebelum nanti konflik-konflik yang lain di buku selanjutnya. Kayaknya aku ngebayanginnya jadi oh ternyata Ki Hajar Dewantara pun merasakan hal yang sama seperti itu, seperti Mingke. Jadi lebih tergambar ketika tadi Kak Galis menafsirkannya seperti novel Bumi Manusia itu. Begitu sedikit saja karena adik-anak aku marah. Wah, makasih banget Ayu. Makasihnya. Iya sih. Sorry, aku juga jadi merenung dan banyak nginget-nginget sih. Dan juga sebenarnya lebih kayak sedih ya. Maksudnya kita kayak belum 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 beranjak nggak sih dari mentalitas yang seperti itu gitu. Ya aku sedih aja sih di situ. Dan dalam banyak poin ya yang kita baca di sini, apa yang membuat aku juga sedih ya. Di sini Ki Hajar Dewantara tuh mungkin bicara soal apa ya, Belanda gitu ya. Cuman kalau sekarang kayak merasa musuh kita tuh sebenarnya bangsa kita sendiri gitu. Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan? Nimbrong ya kan. Monggo. Eh, yang perlu direnungkan itu kalau buat aku eh, apa arti menerima perubahan, menerima apa yang berbeda dari kita itu tidak gampang. Pada kenyataannya itu tidak gampang menerima yang berbeda dari kita. Biarpun kita tahu dan kita iya aku tuh menerima kok kamu beda iya gitu. Tapi apakah sungguh-sungguh dalam arti penerimaan yang benar-benar nerima? Nah, itu eh, itu perlu dipertanyakan. Maksudnya perlu dilihat lagi gitu ya, direnungkan kembali. Terus tanggung jawab siapa menanamkan rasa kebangsaan, nasionalisme. Terus apa yang membuat kayak gini kan Ki Hajar Dewantara itu kan dia bisa melampaui, maksudnya dia bisa melampaui, bisa orang-orang yang menolak dia, maksudnya tidak bisa menerima dia atau melihat perbedaannya dia eh, itu, tapi dia bisa melampaui itu gitu sampai dia itu punya visi rasa nasionalismenya dia tuh dia punya visi kebangsaan gitu sampai dia bisa begitu gitu. Itu dari mana? Dari siapa? Dari mana? Bagaimana kita menanamkan kayak gitu ke anak-anak kita?
Terus apakah kalau dibilang keluarga itu adalah miniatur negara kan yang di volume 2. Itu apakah aku tuh menunjukkan itu juga sama anak-anakku. Anak-anakku tuh dididik untuk jadi warga negara punya punya rasa kebangsaan yang kayak apa sih? Aku bisa bilang, oh ya, aku orang Indonesia, gitu. Tapi ternyata waktu mereka dewasa itu seperti tidak terbentuk rasa cinta negara, cinta bangsanya itu enggak. Artinya kan yang ku refleksi, yang keluar dari hatiku, yang ku lakukan, yang ku katakan, yang ku perbuat, yang ku tunjukkan, ku refleksikan keluar, itu kan bukan yang ku ucapkan. Gitu. Identitas kita, maksudnya manusia itu satu sama lain kan saling merefleksikan. Saling merefleksikan. Jadi, aku bisa kenal diriku dari lihat orang lain. Setiap orang itu begitu, sedikit banyak satu sama kita mengenal diri kita waktu kita punya relasi sama orang lain gitu. Karena terima refleksi itu. Gitu. Kalau sama Ki Hajar Dewantara ini kalau buat aku pribadi, sebenarnya itu ya mau dibilang pengalaman yang nggak enak ya maklum lah, maksudnya semua sama-sama belajar. Gitu ya. Misalnya kami mesti pakai nama Cina dan harus melepas kewarganegaraan, dibilang harus melepas kewarganegaraan Tiongkok. Padahal aku merasa aku tidak pernah dapat warga negara Tiongkok. Aku lahir di sini, besar di sini, tapi aku mesti melepas kewarganegaraan Tiongkok. Padahal aku sendiri ke sana. Apa mereka mengakui aku? Enggak, lu siapa gitu kan. Jadi di sini enggak, di sana enggak gitu. Waktu kita jadi warga negara asing datang ke negara lain, misalnya buat studi, ya itu cuma ngerasa kayak bisa ngerasa cuma kayak tamu doang ya gitu. Tapi pada waktu kita nikah sama orang setempat, punya anak-anak, punya keluarga, nah itu bisa muncul tuh rasa kayak gitu gitu. Rasa aku nih sebenarnya tempatnya di mana. Termasuk juga ya orang rantau begini, pendatang, terus besar di sini, sampai ke sana pun juga enggak ada keluarga, enggak punya hak apa-apa. Di sini enggak diakui, enggak diterima, ke sana pun juga enggak diterima. Nah, kalau sikap seperti itu terus yang kutanam ke anak-anak ya, maksudnya hal-hal yang buruk yang kayak gitu terus kutanam. Apakah mereka tuh akan merasa, oh ya, aku nih bagian dari bangsa Indonesia, aku nih bangsa Indonesia, aku tuh mesti cinta bangsa Indonesia, aku tuh mesti punya visi mengusahakan kesejahteraan negeriku, gitu. Gimana? Gitu. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya tuh aku setengah merasa anakku bisa masuk PTN itu, oh ya itu validasi bahwa aku itu warga negara Indonesia, itu diterima sebagai warga negara Indonesia. Ya itu bukan cuma soal orang-orang keturunan Cina sama orang-orang pribumi ya, tapi di antara kami pun, di antara orang-orang Cina pun itu pun juga ada lah masalah kayak gitu gitu. Kayak misalnya aku enggak pakai nama Cina, aku enggak bisa bahasa daerah karena kan di tempatku besar itu lebih ketat ya, maksudnya waktu setelah zaman PKI itu benar-benar lebih ketat dan
semua buku cerita, semua komik, semua apa bahasa Mandarin itu semua dimusnahkan semua. Jadi sama sekali tidak ada jejak, sampai tidak ada jejak. Gitu. Ngomong bahasa Mandarin pun tidak ada yang berani. Jadi dipreteli, dibuang gitu. Tapi ya upayanya untuk mengasimilasi ya itu mesti pakai nama Indonesia, mesti bahasa Indonesia gitu. Di antara kami, oh kamu tuh jadi orang apa? Suku apa? Kok kamu nggak bisa bahasa sukumu? Bahasa Mandarin aku nggak bisa, bahasa suku aku nggak bisa. Terus aku juga nggak ngerti ini mesti sembahyang ini itu, perayaan ini itu, adat istiadat. Oh, aku nggak begitu. Nah, jadi mereka juga merasa oh kamu tuh bukan bagian dari kami gitu. Ya gitu. Jadi penting ya sama anak-anak kita mau bagaimana membekali mereka untuk melampaui semua itu. Jadi mereka punya visi lebih besar gitu. Thank you, Ken. Wah, iya sih, mendalam banget ya dari Cinovi ininya, apa namanya, refleksinya. Maksudnya apa teman-teman yang sudah melewati fase itu tuh pasti apa namanya punya perjalanan yang lebih kompleks ya, yang mungkin apa nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kebayang gitu sama kita yang mungkin secara lahir dan secara keturunan lahir dari sini ya Cinovia. Iya, makanya menarik sekali ya perspektif dari Cinovi barusan dan luar biasa ya. Jadi dari apa Cinovi tadi mendidik anak-anaknya, menekankan kepada anak-anaknya untuk oke, let's go beyond that gitu. Jadi jangan lagi mempersoalkan masalah ras apa segala macam. Yang penting kamu harus menjadi warga negara yang baik gitu di Indonesia gitu. Nilai-nilai kebangsaan itu tadi. Itu dalam banget sih. Makasih banyak loh. Makasih banyak Cinovi sudah berbagi dan makasih banyak sudah mendidik anak-anak dengan nilai-nilai itu ya. Meskipun Cinovi sendiri keturunan Tionghoa tapi sudah lahir dan besar di sini, aku pikir itu dalam banget sih. Makasih Cinovi. Ada lagi yang mau berbagi? Silakan teman-teman. Iya. Silakan teman-teman. Siapa tadi yang open mic? Oh ya, Cinovi. Ya, ada lagi teman-teman yang mau merelasikan? Menarik ya. Jadi dari apa namanya? Yajar Dewantara, kemudian tadi merelasikan dengan Mingke ya. Kita lanjut aja baca ya teman-teman ya. Oke, pengajaran Barat, intelektualisme. Di atas sudah kita tulis bahwa kita ikut berbuat salah yang menyebabkan kebobrokan hidup kebudayaan kita. Walaupun kesalahan itu di tempat nomor 2. Kita terpaksa memang harus ikut menjalankan kesulitan itu. Kita hanyalah memilih antara nasional dan barat. Nasional membayangkan isolasi dalam dunianya sendiri yang kecil, tanpa kemungkinan-kemungkinan kemasyarakatan yang lain, daripada yang terdapat dalam masyarakat sendiri yang terbatas. Barat memberi kesanggupan gunung-gunung emas, dan memang sebenarnya tunas-tunas pertama begitu dimanjakan oleh pergaulan Barat. Hingga kemudian satu-satunya ideal berbunyi, hidup kemasyarakatan yang baik, yang tak mungkin dicapai dengan jalan lain kecuali melalui sekolah Barat. Gilalah orang yang mengirimkan anak-anaknya ke sekolah Barat dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Dalam salah satu kongres pendidikan kita, penulis pernah membela dalil bahwa materialisme dimajukan begitu rupa oleh intelektualisme.
hingga yang pertama dapat dipandang sebagai anak daripada yang kedua. Yang ini materialisme, anaknya intelektualisme gitu ya. Di sini kita lihat kebalikannya. Cita-cita materialistis mendorong kita ke arah intelektualisme. Sebab dengan membuat populer pengajaran Barat, Raja Intelek muncul sebagai penguasa mutlak, sebagai diktator dalam kerajaan jiwa kita. Nalar ya, di sini kayaknya teman-teman mungkin yang udah baca Ourselves akan bisa berelasi ya. Apa itu nalar? Dibahas juga sama Miss Mason ya. Lambat tapi pasti, perasaan-perasaan dan cita-cita tinggi menyimpang bagi pemenang yang tak menghendaki imbangan di sampingnya. Nah, ini ya mungkin kayak apa ya? Emulation ya, desire to excel ya. Di mana penguasa yang loba dan memikirkan kebendaan itu berkuasa dalam hidup batin kita. Mudah sekali dipahami bahwa siang-siang individualisme juga nampak dalam hidup kemasyarakatan kita sebagai faktor yang kuat dalam proses keruntuhan masyarakatan kita. Sekarang kita hidup dalam zaman lain yang dapat kita namakan zaman rasional. Di samping haluan resmi daripada sekolah-sekolah umum dan sekolah-sekolah swasta yang berdasar barat, maka mulailah tumbuh pikiran bahwa kepada sesuatu bangsa tidak mungkin dengan begitu saja diberikan sesuatu cara pengajaran oleh mereka yang tidak tergolong bangsa itu. Tapi bahwa stelsel itu baru akan berhasil kalau tumbuh dari hidup keseluruhan daripada bangsa itu sendiri. Dalam hal ini, perlulah pemerintah berdiri di belakang, hanya boleh campur tangan dalam soal-soal di mana diperlukan, memberikan bantuan di mana dianggap perlu dengan pendek. Pemerintah di sini tuh kayaknya masih kolonial Belanda ya, karena ini 1938 ya. Pemerintah seharusnya menyesuaikan diri seluruhnya kepada inisiatif rakyat. Sudah barang tentu pemerintah masih mempunyai hak penuh untuk mengawasi dan bertindak, kalau kepentingan negeri menghendakinya. Begitulah kira-kira pendirian mereka, yang untuk mudahnya saya sebut kaum etisi yang rasional. Di antara mana mungkin Gubernur C.H.O. van der Plas dapat dipandang sebagai salah satu daripada wakilnya yang baik. Lihat karangannya tentang pengajaran nasional. Dapatlah kita menyatakan dengan gembira bahwa lambat tapi pasti pendirian etis rasional ini makin meluas. Bekas pemimpin Departemen Pengajaran dari dekat Angelino sendiri adalah pendukung pendirian tersebut. Terbukti dari macam-macam peraturan pengajaran dan saran resmi yang keluar daripadanya. Marilah kita beralih kepada pembicaraan pengajaran nasional yang dipahami dan dibuat oleh rakyat sendiri. Kita mulai dulu dengan mengatakan bahwa sudah lama sebelum lahirnya nama pengajaran nasional, didirikan sekolah-sekolah oleh orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia sendiri. Taraf nasional pertama. Aku kayaknya ini salah ngetik ya. Atau bener nggak sih? Salah copy ya. Berbagai lembaga pengajaran, aku baca dulu. Berbagai lembaga pengajaran dapat kesempatan hidup. Dapat kesempatan karena inisiatif, ya Allah, mana ini aku? Sorry, salah. Ini tuh menarik ya sih, kayak Ki Hajar Dewantara tuh udah melihat itu ya. Maksudnya orang tuh berusaha menanamkan cara worldview yang lain gitu, cara pandang dunia yang lain gitu. Ya kalau kita sekarang gini nih, banyak tawaran cara pandang untuk melepas cara pandang yang Pancasila gitu loh.
Mm-mm. Coba Yang celakanya kita tidak sadar. coba aku koreksi dulu. Iya. Coba sharing dulu teman-teman, aku mau benerin ini. Maklum pertama kali pakai Google Docs. Silakan. Gimana tadi, Shinovi? Jadi apa namanya tadi? Pengajaran Barat ya? Iya, jadi yang jadi concernnya dia itu kan, yang jadi concernnya si dia Jadewantara itu sebenarnya tuh kamu ke sekolah barat itu tuh apakah kamu tuh udah punya worldview, cara pandang yang kuat, apa cara pandang, misal kalau sekarang tuh nasionalis ya, cara pandang Pancasila gitu, cara kita memandang dunia, memandang orang lain tuh yang Pancasila gitu. Apakah itu kuat gitu, atau kemudian tuh kalau itu tidak kuat kemudian akan diganti dengan yaitu tadi yang diajarkan sama orang-orang barat. Sebenarnya tidak cuma orang-orang barat saja, dari orang kita pun juga bisa, tapi cara pandang yang lain gitu, yang kelihatan baik tapi sebenarnya tuh tidak Pancasilais gitu. Pada akhirnya itu membawa kita punya pemahaman yang salah tentang toleransi, tentang menerima orang lain, menerima perbedaan, tentang kebangsaan, tentang lain-lain gitu. Ya gitu kan. Iya, makasih. Shinovi. Silakan, Ayu, monggo. Em, aku bingung sebenarnya cara nyampeinnya, tapi aku em, gimana ya, baca ini tuh jadi tiba-tiba keinget eh, kata Paulo Freire kalau pernah baca buku Pendidikan Kaum Tertindas di luar buku ini ya. Jadi pendidikan itu bisa berfungsi sebagai alat untuk menindas dan juga bisa berfungsi sebagai alat untuk pembebasan, tergantung dari cara dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, kalau aku sangkutin sama Apa? di buku ini, maksudnya Belanda itu kan ya yang tadi aku sempat mau Kalau aku untuk apa? kalau aku sangkutin sama kasus ini, kan Belanda itu menjanjikan pendidikan bagi rakyat, makanya dia itu, ya Kak Ken, terputus-putus suaranya. Halo, intinya Ya, aku intinya aku ingat aja gini. Jadi kalau pendidikan itu dia bisa berfungsi sebagai alat penindas kalau tujuannya itu adalah untuk mempertahankan statu quo, istilahnya itu statu quo, atau status dia pada saat itu secara politik, secara politik, secara apapun gitulah, untuk mempertahankan statu quo. Nah, Belanda itu kan dia membuka sekolah sekolah rakyat gitu ya, sekolah untuk pribumi itu untuk tujuan kepentingan mereka sendiri. Untuk tujuan kepentingan mereka sendiri ya, mereka membutuhkan tenaga, mungkin juru tulis, juru hubung antara diri mereka dan rakyat pribumi. Nah, makanya para lulusan mungkin yang lulus dari pendidikan Belanda ini banyak juga yang pada akhirnya tidak membela rakyat, justru membela penguasa. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Kartini, misalnya sekolah yang didirikan oleh pribumi dengan tujuannya untuk memerdekakan rakyatnya, itu pasti beda. Dan pendidikan yang didirikan oleh Kartini dan pribumi lain itu ya, ya itulah pendidikan yang tujuannya untuk membebaskan atau memerdekakan. Kalau aku tiba-tiba jadi keinget ke situ sih Kak Ken membaca ini tuh.
Oh iya, sepertinya Ken terlempar ya. Hilang ya. Iya, aku handle Aduh, dulu ya. Thank you ya. Mbak Ayudita. Aku manggilnya gimana nih? Baru kenalan. Aku biasa dipanggil Udit aja Kak Gali. Oh, Mbak Udit. Oke. Nah, jadi Sih. aktif itu ya, maksudnya kalau dikaitin dengan sejarah ya, Mm-mm, sejarahnya aku aja gitu, pendirian sekolah untuk pribumi itu kan atas tujuan kepentingan Belanda sendiri ya, sudah pasti mm-mm, mungkin lulusannya itu nanti akan menghadirkan masalah gitu bagi bangsa ya, kayak tadi ya, kayak di bukunya Pramudia Anantatur atau di baris-baris sebelumnya yang kita baca ya, ada lulusan-lulusannya juga yang ke barat-baratan dan cenderung justru tidak membela bangsanya, justru membela kaum penjajah dan merasa yang dari barat itu selalu lebih baik dan selalu lebih, sementara yang kita punya itu adalah ketertinggalan gitu. Kita itu warga masyarakat yang tertinggal, yang kayak gitu-gitu. mm-mm, Ada juga, tahu aku tuh gitu dari sejarahnya tuh, eh, cendekiawan zaman baheula gitu, zaman penjajahan yang mm-mm. dari sekolah tuh. Iya, mungkin aku juga juga mikirnya hal yang sama sih Mbak Udit. Makanya si Ki Hajar kan aku bilang bagian bab ini, di bagian bab yang ini, dia seperti ingin mengingatkan kita kali ya, para pembacanya, para pembaca selebaran ini bahwasanya eh, memelihara atau memegang adat budaya itu bisa jadi apa ya, salah satu pegangan kita supaya kita tuh nggak kehilangan jati diri di tengah masa-masa peralihan dan pembaruan ini gitu ya kan ya. Cuma memang kan di zaman politik etis itu tujuan awalnya kan sebenarnya ya karena di masa itu kan Belanda takut kehilangan Indonesia kayaknya ya. Karena udah kelihatan banyak pergaulan Indonesia dengan dunia gitu. Diplomasi-diplomasi dan salah mereka juga sih dulu pemerintah kolonial itu ngebuang eh, para apa sih cendekiawan kita ke luar negeri, kan dibuangnya ke luar negeri. Jadi malah bergaul gitu dengan dunia luar kan, menyerap ilmu-ilmu juga. Dan sebelumnya juga aku udah bilang sama Ken, mungkin dulu ada pepatah Belanda yang bilang dikhawatirkan gitu ketika memulai politik etis, eh, bisa aja orang-orang Indonesia yang diberi pendidikan ini dan akan menjadi pekerja bagi pemerintah kolonial nanti itu seperti anjing yang dikasih makan, maksudnya dipelihara gitu sama sama inangnya. Kalau misalnya kita pelihara anjing, suatu saat anjing itu akan gigit kita gitu kan. Nah, itu yang dikhawatirkan dan itu beneran terjadi karena ternyata setelah orang-orang yang bisa diberi pendidikan, ya benar mereka jadi pinter gitu. Sampai bisa kembali berorganisasi dan mempersiapkan kemerdekaan. Tapi seru banget ini juga ya tadi bahasanya soal pendidikan kaum tertindas. Ya, sepertinya Belanda, kolonial Belanda saat itu ingin melanggengkan kolonialismenya dia ya, gitu. Makanya nanti model pembelajaran di sekolah-sekolah Eropa juga kan jadinya seperti diatur gitu oleh Belanda, harus ngikutin cara mereka. Bahkan eh, ada beberapa sekolah yang diizinkan di daerah buka sekolah, tapi gurunya harus orang Belanda gitu. Nah, nanti di bahasan kita di buku ini selanjutnya itu akan ngebahas bagaimana sih efek samping dari pengajaran Barat atau intelektualisme yang merajalela dalam istilahnya kurikulumnya kolonial Belanda gitu. Dan Aku tadi aku sempat baca di komen ya, kolom komen tadi mana ya? Ini sambil kita nunggu Ken balik. Di kolom komen kan tadi ada bahasan yang aku ini banget nih. Oh ya, ini kata Mbak Dita juga ya. Sebenarnya kita masih melawan imperialisme dan kolonialisme seperti dulu. Cuma caranya sudah berbeda. Ya, penjajahannya lewat ekonomi dan budaya. Ya, karena sebenarnya Ki Hajar udah bilang kan, eh, asas trikonnya itu, tapi mungkin kita banyak yang terlewat soal asas trikon itu sehingga ya di tengah globalisasi dan arus informasi budaya segala macam yang ada ini, kita punya risiko yang kayak Ki Hajar bilang, risiko kehilangan jati diri. Dan risiko ya Indonesia mungkin udah mau 100 tahun, tapi aku merasa kita belum merdeka secara keseluruhan gitu. Masih sebatas
eh apa ya, secara hukum negara aja gitu, status negara, tapi mental kita belum merdeka. Ini PR kita bersama ya. Mungkin ada yang mau sharing bagaimana ini Aku izin situasi kita sekali saat lagi. ini dan apa yang bisa kita bangun di rumah gitu. Aku izin sekali lagi boleh Kak Galis? Boleh-boleh. Iya tadi aku juga jadi teringat lagi gitu. Ini kan pernah aku pelajari juga Paulo Freire itu ketika kuliah. Nah, maksudnya gini balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi berefleksi gitu tujuan kita selama ini menempuh pendidikan dan tujuan kita memberikan pendidikan kepada anak kita itu apa? Apakah untuk mempertahankan status kita dalam artian status pekerjaan, status kehidupan yang layak, atau memang untuk memerdekakan kita dari kebodohan. Nah, itu juga harus kita pertanyakan sendiri. Jangan-jangan kita tuh sekolah atau menyekolahkan anak kita hanya untuk mempertahankan statusnya tanpa tujuan memerdekakan misalnya. Ya itu nantinya kita jadi takutnya kita jadi penindas juga gitu karena tujuan pendidikan kita bukan untuk sejatinya berpendidikan gitu, bukan untuk sejatinya belajar gitu, tapi untuk mempertahankan status ya takutnya kita menjadi penindas untuk bangsa sendiri karena banyak juga terjadi seperti itu kan jadinya hari ini orang-orang bersekolah, orang-orang berkuliah untuk pekerjaan yang lebih baik, bukan untuk apa ya kehidupan yang lebih baik dalam artian kehidupan yang lebih baiknya itu untuk masyarakat gitu, bukan untuk dia bisa jadi orang yang baik di tengah masyarakat, mempengaruhi masyarakat. Nah jadinya banyak juga penindas-penindas individu yang dihasilkan dari pendidikan, apalagi pendidikan hari ini terpengaruhi eh, oleh sistem kapitalisme, terus tadi juga yang disebutkan Ki Hajar Dewantara, sikap-sikap individualis dan lain sebagainya itu apa ya mengkhawatirkan gitu kalau aku baca, jadi aku mau cari lagi baca ini jadi Iya, aku udah balik Galis, cuman tadi karena aku terlempar, jadi Cinovi boleh minta tolong jadikan aku host supaya aku bisa share. Ya tadi Ayu juga sharing ya tentang Paulo Freire itu sering banget sih diobrolin sama kita ya Iya, Ken. semenjak semenjak CM volume 6. Nah, itu sekarang kayak udah pada selesai sih diskusi volume 6, cuma itu jadiin aku host di partisipan kayaknya ya. Oh, di partisipan. Enggak, ini apa namanya Cinovi. Gimana Oh, caranya jadiin aku host? iya ya. Iya. Jadi Ken, aku takut lupa, Ken. ya oke, terima kasih. Iya, Apa Galis? itu tadi kan aku ngobrol-ngobrol, aku akhirnya chit-chat tadi sama Nggak apa-apa. sama Mbak Udit. Soalnya gini, ya terkait Mbak Udit bilang tadi ya kayak kayak ada berusaha pendidikan yang kaum tertindas Hmm, berusaha, ya pilihannya ada dua, pendidikan itu ingin membebaskan atau melanggengkan status quo kan. Terus hmm. kayak model pendidikan yang ada saat ini tuh kan seakan-akan eh, supaya bisa bekerja gitu. Ini kan sama kayak yang Ibu CM bilang ya Ken soal Utilitarian. pendidikannya ibu CM itu ingin melawan utilitarian juga kan dan ingin membentuk manusia yang berkarakter gitu. Aku Hmm. bilang ini ada irisannya nih relasinya sama Ki Hajar ya bahwasannya yang memang diharapkan dari model pendidikan yang akan kita lakukan itu yang membentuk manusia yang berkarakter. Kalau lihat dari bahasan kita yang sebelumnya soal karakter ya merdeka itu juga adalah bagian dari manusia yang berkarakter kan ya. Gimana gimana Ken? Iya, soal materialisme ini penting banget sih menurut aku ya untuk Hmm. dipahami kita, terutama ibu rumah tangga. Aku sering banget ngomong Ya. sama tentang hal ini gitu. Jadi kita itu ibu rumah tangga itu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan paling berat sebenarnya. Tapi Mm-mm. kita tidak dibayar, ya. Apa namanya? Kita tidak mendapatkan gaji, kita tidak apa. Nah, kalau kita masih punya cara pandang yang materialistis, ya. Jadi seolah-olah kita tuh tidak merasa berharga, Hmm. kita tidak merasa diri kita penting karena kita tidak dibayar gitu. Jadi pola-pola pikir ini, paradigma seperti ini tuh sangat merusak kita gitu, terutama ya, Em, karena kayak misalnya kamu mau bayar saya berapa atas atas rahim yang sudah kita apa namanya
kamu pakai kan misalnya kayak gitu. Kamu mau bayar berapa atas setiap liter air susu gitu kan? Kamu mau bayar berapa? Saya jaga anakmu, saya jaga rumahmu dan seterusnya dan seterusnya. Aku pikir apa namanya hal ini menjadi penting ya. Jadi ini benar-benar satu hal yang disampaikan oleh CM ya tentang liberal education ataupun pendidikan yang tanpa sekat. Jadi pendidikan itu bukan cuman konsumsinya kaum cendekiawan di kampus gitu. Hal-hal ya kayak gini lah, globalisasi, kapitalisme, materialisme dan sebagainya, diskusi-diskusi seperti ini tuh sebenarnya bukan cuman layak diomongin sama Pak Rocky Gerung gitu. Ini juga harus menjadi konsumsi kita, rakyat gitu ya. Mudah-mudahan kita bukan kaum tertindas ya, kita kaum tertindas. Ya, jadi itu jadi harus jadi pemahaman juga buat kita rakyat karena kita yang keluarga inti ya tadi disebutnya sama Ki Hajar inti mata, tapi apa sih dibilangnya nukleus family sih pokoknya keluarga itu adalah miniatur negara, jadi kita tuh ada di lingkup yang paling kecil banget gitu sebenarnya. Perubahan tuh bisa banget dimulai dari situ gitu. Jadi kalau balik lagi ke tadi ya materialisme, kalau tadi yang Galis bilang soal pendidikan itu untuk mendapatkan pekerjaan atau dalam tanda kutip penghidupan gitu ya, penghidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, ini sebenarnya yaitu pertama mencerabut kita dari hakikat kita ya sebagai manusia. Sebenarnya kan hakikat kita sebagai manusia kan cuma untuk ya supaya kita menjadi wakil Tuhan di muka bumi dan kita bermanfaat gitu buat manusia lain gitu kan. Cuman itu didangkalkan gitu dengan paradigma itu tadi gitu. Jadi ya ini sih. Jadi kalau kita bicara tentang materialisme sih ini relate banget sama kita, sama ibu rumah tangga, benar. Iya, udah ada gimana? Jadi ini benar-benar harus direnungkan sih bagian ini menurutku ya. The best things in life are free. Jadi kapitalisme itu kan pada dasarnya berusaha menduitkan ya, menjadikan duit dari segala sesuatu hak-hak dasar ya, hak-hak dasar kita. Misalnya pendidikan itu hak dasar loh, pendidikan itu hak dasar, ya kan? Kebutuhan akan udara bersih, air bersih, ya kan? Sekarang aja kita beli galon, itu hak dasar loh. Ya aku takut besok beli udara. Kayak di film The Lorex, tahu nggak? Oh, Kamu pernah nonton nggak sih The Lorex, teman-teman? yang di Netflix bukan? Bukan, itu film Pixar sih, tapi lucu banget gitu. Tapi sebenarnya itu pedih banget sih, kayak kita zaman ketika bumi udah nggak ada pohon dan benar-benar harus beli udara gitu dalam galon-galon gitu. Gitu. Ya itu kan basic rights ya, basic right. Terus air susu ibu, ya Allah, air susu ibu itu Namamu basic siapa? rights. Terus sekarang dimonetize gitu. Kedepannya juga happiness itu kan basic rights, nanti dimonetize juga. You have to buy for happiness. Makanan juga, coba makanan tuh harus beli loh. Iya, coba makanan, coba kamu pikir deh, sebenarnya kita bisa nggak kalau misalnya kita bayangkanlah gitu orang-orang Baduy itu sebenarnya mereka harus beli makanan enggak kan, sebenarnya enggak gitu. Iya, betul. Itu yang aku bilang dari awal tuh sedih banget gitu. Ini udah mau 100 tahun kita merdeka gitu, tapi bukan Ki Hajar yang visioner, apa kita yang nggak bergerak gitu. Ya Allah, sedih banget nggak sih? Iya, udah mau 100 tahun. 100 tahun, Bu. 1938. Iya, benar. Mama. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau merelasikan? Ini penting banget sih bagian ini karena ya
ini tuh Ki Hajar Dewantara tuh udah ngasih pondasi, ini loh arah pendidikan nasional kita gitu loh. Ini loh visi kita gitu. Tapi ya kita aja baru baca buku ini sekarang kan ya. Aku nggak tahu bagaimana konsep dari Bapak Pendidikan Nasional ini kemudian diterjemahkan dalam kurikulum-kurikulum apa namanya di setiap tahunnya gitu loh. Diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan di itu tuh gimana gitu di tataran itu gitu dari konsep-konsep yang kita katakan ini udah ideal lah gitu. Oh, ini mumpung aku ini ya. Waktu itu sempat ada juga diskursus yang bilang, kita kan tahu ya model merdeka yang dimaksudnya Ki Hajar itu kan metode Among kan. Kalau kita baca di buku ini, Among System di Mm-mm. minggu yang lalu tuh. Walaupun mungkin nanti teknik mengajarnya itu ya bisa mengikuti kodrat masing-masing daerah, maksudnya manusianya, waktunya, zamannya, tapi kan metodenya metode Among. Cuma aku sempat lihat ada dulu diskursus yang bahas soal adanya pergerakan pembacaan terhadap konsep merdekanya Ki Hajar itu ke self-directed learning. Jadi aromanya jadi akan menjadi children centered banget. Hah? Padahal, maksudnya Gimana? takutnya yang dikhawatirkan Children Center ya? self-directed learning ini menjadi children centered banget. Padahal yang dimaksud Ki Hajar itu tetap butuh peran penuntun. Nah, itu jangan sampai terlewat oleh kita. Peran penuntun kan namanya metode Among harus ada yang ngomong dong, gitu Oh, kan. iya iya. Takutnya peran guru itu tergerus oleh children centered ini. Padahal kan ya anak-anak siswa itu kan butuh tuntunan oleh orang-orang dewasa di sekelilingnya gitu, butuh penuntun. Nah, takutnya si penuntunnya ini hakikatnya hilang karena kita terlalu larut dalam children center. Aku pernah sempat ketemu diskursus kayak gitu sih waktu awal-awal kurikulum Merdeka. Oh, iya. Makanya aku waktu baca buku Cinta yang Berpikir tuh Ellen Christie, di Hmm? bukunya Ellen Christie kan dia bilang CM itu tidak children center tapi juga tidak apa sih? Tidak Parent Center. klasikal gitu kan. Jadi dia Parent kayak di Center. tengah-tengah Iya, gitu. prinsipal namanya Iya, ya makanya, oh ya maaf ya. Jadi aku akhirnya ngerti soal itu. Oh iya, aku ngerti kenapa Ibu CM bilang begitu. Kenapa jangan children centered banget. Itu sempat aku khawatirkan sih, karena kan aku takutnya kalau terlalu children centered nanti kita akan mendidik penjajah-penjajah baru kan. Ya enggak sih? Atau orang-orang yang terlalu terlibat, misalnya terlalu intelektualisme banget gak sih? Atau materialisme banget gak sih? Takutnya ke situ menciptakan karakter-karakter manusia yang ingin memimpin dan terlalu gitu, terlalu dominan di situ. Padahal kan ada yang namanya pendidikan karakter ya. Karakter. Iya, bahasan kita waktu itu ya, minggu lalu ya. Iya, iya. Ada lagi teman-teman yang mau merelasikan? Silakan Pak Hendi. Iya, terima kasih. Eh, aku kayak baca ini kayak berasa, eh misalkan gini deh, misalkan tempat kursus lah ya, kayak aku masukin anak aku gitu ke Rockstar Academy gitu ya. Di Hmm. situ ya semuanya ya barat kali ya. Misalkan olahraga juga olahraga basket, sepak bola kan itu ya maksudnya dari luar ya. Nggak tahu sih di Indonesia itu olahraganya apa gitu. Jadi kayak kepikiran jati diri, sebenarnya jati diri kita ini kan jadi banyak ya. Kita kan banyak ya suku bangsa, apa suku dan kita punya adat istiadat pun setiap tempat banyak gitu ya. Iya. Mungkin pada saat itu juga dia Ki Hajar Dewantara juga mungkin gimana ya caranya ya mempersatukannya gitu. Begitu banyak yang berbeda-beda ya kan gitu. Tapi Hmm. dengan si Belanda itu ya dia menyamaratakan semua kan langsung di pokoknya semua harus ikutin cara dia lah gitu kan. Ya makanya mungkin dia mau menyadarkan nih sebenarnya kita jangan sampai lupa kali jati diri kita tuh sebenarnya apa. Tapi sampai sekarang pun kayak aku merasa bingung juga ya gitu maksudnya. Misalkan mau dikursuskan apa gitu maksudnya jati diri misalkan dia mau bela diri lah misalkan pencak silat gitu misalkan yang mungkin yang Indonesia gitu ya asli Indonesia mungkin ya atau tapi kan susah sekali gitu mencari kayak nggak sebanyak yang tersedia gitu loh yang kayak yang barat-barat gitu loh kayak karate lah taekwondo lah itu kan dari asing juga kan
Jadi kayak wah, ini kita punya sendiri malah susah gitu, yang Indonesia sendiri gitu. Nah, gimana gimana caranya kita bisa bikin itu jadi apa ya? Ya jadi mengingat lagi gitu, orang Indonesia kayak merasa ya kalau pencak silat kok kayaknya nggak nggak keren lah gitu ya, dibikinnya image-nya gitu mungkin. Ya mungkin tugas-tugas dari orang-orang yang udah sadar gitu kali, untuk mungkin untuk mulai mempopulerkan atau apalah gitu loh. Itu sih yang aku kepikiran sih gitu sih. Thank you. Iya, iya, terima kasih Pak. Aku nggak tahu ya, aku tuh masih inget ya, apa film Merantau Iko Uwais tuh ya. Masih ada nggak sih adegan seperti itu? Anak-anak kecil gitu semuanya dilatih gitu secara bersama-sama gitu. Karena jujur kalau kita di kota besar tuh memang susah gitu. Tapi kalau di tempatku terdekat itu masih ada tarung derajat itu, masih di Gor-Gor itu lumayan banyak gitu. Tarung derajat dari Bandung. Iko Uwais. Sila, iya pencak silat kan ya? Itu kan Indonesia kan ya? Iya, Mungkin jadi akan, gimana? em, kalau aku ya berpikirnya sedih sih, tapi sebenarnya ini adalah fakta yang harus kita terima. Apa yang disampaikan dan dikhawatirkan tadi oleh kita semua di diskusi ini, ya justru bukti kalau memang hari ini kita itu belum merdeka, dan bahwa kalau mental kita itu masih mental masyarakat yang sebelumnya terdampak imperialisme dan kolonialisme. Apa ya, pemerintah kita pun masih seperti itu ya, masih bergantung sekali dengan negara-negara lain yang terlihat superpower, dan malah melupakan banyak hal yang sebenarnya kita miliki di bangsa sendiri. Kayak beras aja kita impor. Barang-barang saja apapun itu kita impor. Nah, ya itu salah satu bukti kalau misalnya kita itu masih belum merdeka dan masih belum apa ya, belum terbebas dari imperialisme dan kolonialisme yang dari dulu itu, yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi menurut aku sih nggak apa-apa, Kak Ken. Sadar itu udah satu bentuk, sadar dan penerimaan itu sudah satu bentuk langkah kalau kita mau maju gitu. Kalau kita mau benar-benar merdeka, ya kita harus tahu dulu eh lingkungan kita hari ini ya seperti ini adanya gitu. Oh, Terus benar. nantinya gimana, kita kan jadi punya kesadaran gitu kalau oh kita tuh masih seperti ini, berarti apa yang harus kita lakukan itu bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing gitu. Merdeka itu Masalahnya mulai yuk, masalahnya dari yuk, sadar dengan ini situasi ya. Ki Hajar Dewantara bilang kayak gini, 1938. Nyuruh kita buat sadar 1938 gitu. Tapi terus sekarang kondisinya masih sama. Aduh, Iya, sedih tapi harus diterima karena kalau betul, mau betul, betul. dan mau merdeka ya kita harus sadar dulu dan menerima dulu situasi yang ada begitu. Mungkin Iya, betul. Menerima bahwa kita teh belum maju gitu ya. Iya. Lama banget ya Allah. Kayak belum kemana-mana gitu loh, 1938 sampai ke sekarang 2000. Iya, apa namanya? P5 di sekolah. Apa sih P5? Aku nggak terlalu mengerti ya P5 kalau di sekolah. Coba Mbak Ulfa. Proyek pelajar Pancasila, iya bukan. Maksudnya bagaimana ini pakai apa tuh? Anakku kan ada yang di sekolah ya. Jadi sekarang tuh salah satu materi yang baru aku lihat adalah P5 dan Pancasila gitu deh. Pelajaran Pancasila gitu. Tapi akhirnya kerjaannya nggak meaningful ya. Maksudnya sekedar tahu gitu ya. Tapi tidak dibahas. Kayak gini nih, kalau gini kan kita baca referensi. Maksudnya pengembangan pikiran anak ya. Gitu Hmm, aja sih. iya, iya, iya. Iya, jadi kalau Boleh ikutan nimbrung? monggo Mbak Rina. Ya, ini Silakan. menarik ya. Tadi juga banyak komentar-komentar juga nih. Sorry aku agak terlambat, tapi mudah-mudahan masih nyambung ya komentarnya. Iya. Jadi tadi ngomongin eh,
ya Indonesia ini udah 17-an lagi, mau deket 17-an ya kita ngomongin Indonesia merdeka gitu ya. Nah sebenarnya kesadaran ini juga sempat kami rasakan ya bahwa Indonesia belum merdeka nih kayaknya gitu. Tapi kemudian mikir gitu ya, tadinya oke, awalnya tuh sempat udah kita berapa negara, mudah-mudahan nih negara bisa mengubah ini ya dalam waktu itu waktu anak-anak masih baru lahir 6 tahun lagi, masa nggak ada perubahan sih gitu. Terus udah anak-anak udah masuk SD gitu kan, masih kok kayak gini, bukannya tambah bener kayak makin nggak bener juga gitu kayak rasanya gitu ya bagi saya dan bagi kami lah gitu. Nah sampai akhirnya kami juga posisi hari ini homeschooling gitu ya. Sebenarnya ini adalah sebuah proses memerdekakan diri gitu loh. Memerdekakan diri dari sistem atau kurikulum yang tidak memerdekakan gitu. Itu yang kami rasakan. Paling enggak bersyukur juga ya, walaupun posisinya ada kurikulum ini dan itu posisi hari ini, tapi ada juga alternatif di mana kita bisa memilih untuk tetap merdeka gitu. Paling enggak merdeka untuk memilih filosofi pendidikan yang mau kami anut dalam keluarga gitu kan, yang posisi hari ini. Apa sih sebenarnya yang kita harapkan ketika kita bicara pendidikan ya gitu. Paling enggak udah kami mikir paling enggak menyelamatkan keluarga sendiri dulu yang paling kecil, dan kalau misalkan memungkinkan ada komunitas ya kita bareng-bareng maju bareng komunitas gitu ya. Itu langkah yang paling mungkin kami lakukan karena bukan bagian yang bisa mengambil keputusan lebih besar lagi gitu kan. Ya udah gitu. Dalam posisi hari ini memerdekakan diri sendiri dan orang terdekat yang mau ikut merdeka aja gitu. Di antaranya adalah apa gitu kan. Sebenarnya kan dari prinsip-prinsip yang udah disebutin sama kayak Dewantara, ya udah beberapa itu juga cocok ya sama filosofi keluarga dan nggak saling eh, kontra gitu ya dengan apa yang CM bilang gitu kan. Ada apa namanya, apa itu manusia itu terdiri dari apa aja kan gitu ya. Apa aja yang harus kita olah gitu ya, ada olahraga, olah rasa, olah karsa gitu ya. Kayak gitu. Sehingga ya itu sebenarnya tujuannya untuk mencapai apa gitu ya. Kalau dibilang CM kan magnanimous person gitu. Nah, itu yang kemudian eh, kita jadikan eh, arah dan tinggal kita menjawab how-nya gitu ya, menjawab bagaimana caranya gitu. Nah tadi balik lagi di posisi hari ini sebenarnya dengan kurikulum yang merdeka ini gitu, kita harusnya kan bisa ikut merdeka dan memanfaatkan kemerdekaan ini gitu ya. Kalau kami sih ngeliatnya seperti itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara bisa menyusun kurikulum untuk pendidikan di keluarga gitu sih. Yang tadi ya, yang bisa seimbang dan punya sesuatu yang bisa kita pegang, dan kalau emang itu menurut kita itu hal yang penting, ya itu kita lakukan, gak usah nunggu orang lain gitu. Lakukan dari diri kita sendiri aja sih. Kalau menurutku misalkan tadi, kalau misalkan emang yang penting mungkin di satu keluarga itu bagaimana keindonesiaan itu bisa dikenalkan, didekatkan kepada anak-anak. Banyak ya, misalkan tadi bisa dari olahraganya, ya udah kita cari olahraga itu, banyak kok, bisa aja dari mana aja gitu. Atau kalau kami diantaranya karena kita belajar sejarah, kita belajar apa yang ada di lingkungan kita, apa yang kelebihan Indonesia itu diantaranya adalah rempah, kami ngajarin rempah. Dengan cara apa? Dengan cara itu dipakai di diri sendiri juga. Jadi kalau saya rutin ya bikin godok rempah gitu ya dari jamu gitu, dan terus setiap kali ya kita ngobrol sama anak-anak, ini loh ini fungsinya ini tuh apa gitu ya. Dari berbagai rempah-rempah itu setiap minggu saya rajin bikin itu gitu. Misalkan kayak gitu, dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dan itu akan mendekatkan mereka kepada Indonesia. Ini loh Indonesia gitu. Dengan apa? Dengan kekayaannya, dengan emas hitamnya gitu ya, yang sampai zaman dulu orang berebut datang ke sini sampai menjajah kita beratus tahun untuk memegang ini gitu kan. Ini loh kita kenalkan ke mereka. Nggak usah jauh-jauh gitu. Hartanya itu ada di sini. Tinggal kitanya seperti apa gitu. Itu sih
dari sisi pendidikan ya, kalau saya sih ngeliatnya kayak gitu, dari apa yang kita bisa lakukan yang terdekat, tergampang gitu ya, dan nggak mesti juga apa ya, tergantung sama lingkungannya gitu. Kebetulan kalau eh, anak-anak ya ini tetap ya tadi ya, olahraganya kita ada juga, walaupun nggak emang sengaja nggak nyari yang khusus silat ya, karena tergantung anaknya juga kan, kita ngeliat anaknya pengennya ada yang volley, ada basket, yang nggak apa-apa juga kan. Udah masuk ke prinsip olahraganya juga ya, kalau di Kejar Dewantara, yang penting itu kita dapat gitu. Jadi kalau di CM dengan 3 toolsnya gitu ya, tools pendidikannya, ada atmosfer, ada disiplin, ada living idea-nya, yaitu kita manfaatin tadi untuk merdeka. Kalau aku balik lagi, tuh ngerasa nggak merdeka emang dari dulu itu, ke apa ya, perasaan itu tuh ada dari aku sekolah, ini kok gini ya gitu. Kenapa kita harus kayak gini? Kenapa dengan berbagai sistem ini kita harus seperti ini gitu. Dengan hal-hal yang kalau dipikirin tuh nggak masuk akal juga gitu. Kayak orang sekolah, tapi abis itu tetap harus, untuk bisa kita lulus ujian nanti, ujian masuk universitas segala macam, kita harus ikut bimbel kan gitu ya. Kalau aku dulu lah gitu ya, paling enggak gitu. Mana sekolah udah sampai jam 1:30, habis itu bimbel lagi sampai 4:30, itu kalau di sekolahku dulu. Itu kayak gitu setiap hari masuk jam 7. Dari kelas 1 bahkan. Kayak gitu, waktu SMA gitu. Oh ini apa ya, nggak memerdekakan, dan nggak ada tuh yang namanya eh ya olahraga itu porsinya diseimbangkan gitu dengan segala macam. Karena yang dilihat ketika dia sukses itu, anak sukses itu ya kalau dia masuk IPA dan nanti lulus perguruan tinggi, terutamanya yang jurusan IPA gitu. Sampai waktu itu tuh nggak ada jurusan bahasa di sekolahku, dan termasuk unggulan ya sebenarnya waktu itu, dan dia nggak ada jurusan bahasanya, dan IPS-nya juga cuma dikit, cuma 3 kelas kalau nggak salah, ya 3 kelas dari 12 kelas gitu. Kayak gitu ya. Ya itu penghambaan-penghambaan yang menurutku juga aneh ya, dari dulu tuh juga aneh, tapi ya seperti itu sistemnya gitu. Dan itu nggak banyak berubah dalam berpuluh-puluh tahun ini, bagaimana orang melihat segala macam yang terjadi sekarang. Dan bahkan yang terakhir itu yang aku dapat ceritanya, itu ada berita gitu, anak anak yang udah masuk ITB, pas dicek gitu untuk apa istilahnya ya, pemerataan pendidikannya atau apa gitu ya istilahnya. Mungkin di TPB-nya ya, di tahap persiapan bersamanya di awal tahun itu. Ternyata untuk matematikanya masih di tahap anak SMP gitu. Itu padahal udah jadi mahasiswa ITB gitu, pas dicek di bagian itunya pemahamannya kayak gitu. Ya nggak tahu ya, berarti kan akar itu kan nggak apa, kayak gitu kan nggak mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ya, dan alasannya juga nggak mungkin karena satu dimensi aja gitu. Itu udah multidimensi lah gitu ya, udah apa ya, busuknya tuh udah multidimensi gitu kayak, kalau bisa dibilang itu udah menjadi sistem gitu. Dan sistem itu yang ya tadi ya, merusak lah gitu ya kalau menurutku ya, merusak, dan ya tadi tidak memerdekakan kita gitu. Padahal kalau kita boleh bilang, dengan informasi banjir, tsunami informasi saat ini, harusnya kan itu nggak mungkin terjadi gitu ya kayaknya gitu ya. Tapi itu yang terjadi gitu. Ternyata kita nggak paham belajar, caranya belajar gitu. Nggak paham caranya belajar itu seperti apa gitu. Itu dasar banget ya untuk kita. At least itu sebagai kita kodratnya manusia aja, yang harusnya selalu ingin tahu aja udah nggak dapet gitu loh. Nah, itu yang jadi kekhawatiran kami lah gitu ya sebagai orang tua. Dan itu kenapa kita berusaha gimana sih gitu, kita tuh memerdekakan anak-anak kita gitu, dan diri kita sendiri tentunya. Sehingga nggak terjerumus ya pada pada kondisi yang seperti ini. Dan ini udah bukan rahasia lagi, oh 1-2 orang, enggak gitu. Udah jadi sistem yang ya banyak lah ya, yang kalau teman-teman tuh sempat aku juga dapet itu dari mana, terus tiba-tiba muncul ya dari TikTok ada segala macam, anak SMP kelas 9 gitu, kalian aja nggak bisa segala macam. Itu emang yang terjadi dan itu real gitu, bukan yang 1-2 anak doang gitu.
Nah, itu tadi balik lagi ke sistem ya yang membentuknya dari awal seperti apa. Gitu ya. Sorry kalau panjang. Ya, Kan? makasih. Makasih banyak Mbak Rina. Mungkin kita bisa jadi banyak merelasikan ya apa namanya hal-hal yang Mbak Rina sampaikan tadi. Ya di saat sekarang ini memang kita yang namanya itu ya tsunami informasi ya. Jadi apa sih anak-anak kita pasti bisa melihat lebih banyak gitu dibandingkan kita dulu, dibandingkan Ki Hajar Dewantara dulu dan pengaruh-pengaruh asing, bukan asing ya. Sekarang tuh udah bener-bener udah banjir ya, udah tsunami ya kata Mbak Rina, tsunami informasi gitu. Terus gimana caranya supaya kita apa namanya nggak sekedar meniru, tapi kita juga tahu gitu dasarnya, alasannya apa gitu. Nah sekarang itu yang juga aneh itu kan yang apa tren operasi plastik ya. Itu aneh banget sih maksud aku. Jadi bahkan kita bisa bilang aku pengen hidungnya kayak si ini gitu. Aku pengen dagu kayak si ini gitu. Wah jadi apa namanya di endorse gitu kan. Wah luar biasa ya kayak gitu. Jadi itu benar-benar menghilangkan identitas kita banget sih. Jadi bukan cuman bagian ininya doang gitu, luarnya doang. Tapi sampai ke kita juga nggak bangga gitu loh sama diri kita sendiri. Appearance kita gitu. Appearance saja udah nggak bangga, apalagi yang di dalamnya gitu kan. Nilai-nilai yang kita anut. Gitu sih. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Ini udah jam 9. Aku juga jadi teringat sama ini ya, tiba-tiba tadi sih ngelihat apa sih sekilas tentang Anggun ya, Anggun C. Sasmi gitu. Lama banget aku nggak ngelihat dia, cuman apa? Oh ternyata she stays the same gitu. Dia tuh masih sama gitu loh dengan dengan dia yang dulu gitu. Jadi dengan kulit yang seperti itu, dengan rambut yang warna hitam gitu, dia dengan ciri khas yang seperti itu gitu. Jadi itu tuh ternyata jadi identitas dia gitu, dan itu menjadi apa namanya value yang berharga banget gitu loh buat dia gitu. Dia tiba-tiba keinget aja sih. Sorry. Oke, ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Gimana, Galis? Ada yang apa namanya? Mungkin closing ya? Aduh, saking ramainya aku sampai bingung. Keren banget, seriusan. Tapi kalau balik ke yang tadi, ya, mana ya? Aduh, kenapa aku ngeblank? Ya, intinya sih adalah dari bahasan kita malam ini, di masa-masa pembaharuan atau peralihan manapun, kita harus sadari memang akan terjadi perubahan, akan ada perubahan yang bikin sedih jika kehilangan hal-hal tertentu yang terkaitan sama adat. Tapi ada juga rasa kegembiraan karena ada hal-hal baru juga yang kita pelajari. Yang penting sih kalau balik lagi ke katanya Ki Hajar, ya kita jangan kehilangan jati diri kita gitu, dan jangan putus asa juga. Karena tadi ada semboyan yang menolong ya di masa peralihan kan. Itu bisa jadi pegangan kita juga. Kemudian kritik-kritik kita terhadap ketidakmerdekaan yang masih terjadi sampai saat ini, itu ada baiknya dijadikan sebagai penyemangat aja. Ketika ya seperti yang Ki Hajar bilang tadi ya, soal rumah tangga ya, soal pendidikan di rumah, itu bisa menjadi miniaturnya negara. Mungkin kita bisa berawal dari situ dulu. Oke, itu aja sih. Thank you. Terima kasih buat diskusi malam ini yang seru banget. Mendalam ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Mudah-mudahan minggu depan kita libur dulu ya karena kita mau menjelang 17 Agustus. Biasa deh kita melatih Iya. anak-anak ya, drama, menari. Aduh, kita kembali lagi ke tugas kita sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara ya, masang umbul-umbul ya.
cek sound Iya. system, latihan paduan suara, ya Allah. Sama Begitu ini Ken, tadi aku tuh anak-anak di gangku itu, kita tuh rencana pengen bikin lomba, lombanya tuh permainan tradisional. Tadi aja kita habis latihan lompat karet loh. Karena ternyata mereka tidak tahu bagaimana caranya lompat karet. benar. Terus main bekel, tau gak sih, mereka nggak ada yang bisa lo main bekel, padahal dulu tuh aku sampai bertengkar tau gak sih sama temen aku gara-gara main bekel nggak menang-menang. Ya, itu bisa jadi ide kita sih. Maksudnya bisa jadi memasukkan konten-konten permainan tradisional ke perlombaan tuh kayaknya seru kan? Iya benar. Itu identitas kita ya. Yap, Ini gara-gara malam ini ya. sekarang mah yang itu ya, kalau di RW tuh masa ininya Mobile Legends. Ya. Oh, Maksudnya mungkin itu itu ya ya. itu shooting ya, itu kompetisi. Cuma maksudnya tuh aduh gitu ya, sebegitu jauhnya loh gitu. Ya, mungkin itu pembaharuan yang menimbulkan kegembiraan. Enggak, kata Ki Hajar. Atau bisa jadi hilangnya kebiasaan yang menimbulkan rasa sedih gitu. Itu ada snack jadul Nggak telur ada di cicak. RW sebelah mah ada. Ya Allah, Aduh telur gitu kan, cicak. sementara yang panitianya tuh iya jadi snack jadi. Mungkin menarik minat kali Ken ya. Seenggaknya minat dulu gitu kali ya. Semangat, semangat. Ya Ken terputus-putus, sorry. Sepertinya Ken terlempar kembali. Ya, izin menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan malam ini. Semoga 2 minggu lagi kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang prima dan dalam sinyal yang sebaik-baiknya. Terima kasih banyak. Mungkin kawan-kawan kalau ingin live boleh duluan. Terima kasih. Mbak Rina. Siapa aja nih? Masih ada di sini. Terima kasih. Ya, terima Sampai jumpa. kasih Pak Hendy. Mbak Adel, Mbak Asri, Mbak Dina, Mbak Eni, Mbak Mary, Mbak Tetes, dan Mbak Ulfa. Selamat malam. Izin saya live juga ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Muat nggak itu? Kecil-kecil muat ya.